Hi, surprise. Hey, babe, what are you doing here? Didn't want you to starve on Thanksgiving. I got a call on the radio about needing some crap. Guys, all right, everybody, just stay calm, please. Just push back immediately. Right up, get your fucking walk. Gabby! In Union, you guys take Dalton Street. SWAT's gonna flush him out. Got it? Together again on Thanksgiving. You're going to break. Film bermula di Amerika ada perayaan Thanksgiving yang selalu dirayakan hari Kamis hari keempat di bulan November dan selalu dirayakan dengan kumpulan keluarga sambil makan ayam kalkun. Besoknya, di hari Jumat ada perayaan Black Friday berupa diskon gede-gedean dari toko pembelanjaan. Di malam Thanksgiving diawali di mana ada seorang polisi bernama Eric sedang bertemu ke rumah temannya yang bernama Mitch. Dia seorang manajer dan istrinya Amanda. Right? Hey, Mom. Remember Eric? Happy Thanksgiving. Lalu kita beralih ke rumah seorang pengusaha yang bernama Thomas. Di sana ada Jessica anaknya Thomas, Bobby pacarnya Jessica, dan bersama anggota keluarga lainnya. Pada malam ini, Thomas memiliki banyak kebahagiaan, salah satunya memiliki seorang istri yang baru saja dia nikahi, bernama Kathleen, atau bisa dibilang ibu tiri dari Jessica. To the Midnight Black Friday, but You're a smart man, Thomas. we'll credit my beautiful fiance over there. That's all right. Tiba-tiba, Mitch dapat telepon mendadak dari Thomas kalau mall bakal buka di malam itu. Padahal, aturannya, mall itu buka besok hari, buat hari di Black Friday. Oh, the store shouldn't even be open. Sontak berita menyebar dan warga berbondong-bondong ke sana buat beli barang diskonan. Benar saja, Rimet diburu lautan manusia seperti zombie. Semuanya ingin berada di depan karena takut kehabisan. Saling desak-desakan dan dorong-dorongan. Sementara itu, Bobby dan Jessica dan juga teman-temannya, Evan pun punya ide untuk mampir ke Remart. Setelah Jessica dan teman-temannya sudah berada di dalam, mereka malah mengompori orang-orang dengan memamerkan barang-barang yang mereka pegang. Sontak, di luar semakin gondok dan menggebu-gebu. Everybody, just stay calm, please. Alhasil, pagar pun berhasil dijebol, kaca Remart dihantam dan mereka pun ngacak-ngacak caduk dan terjadi momen membagongkan. Fucking crazy, Gabby. Hey. Adegan film dimulai kembali setelah 1 tahun kemudian, tepat di perayaan Thanksgiving. Seorang yang tidak diperlihatkan tengah menonton video keributan yang menjadi viral. Dan tepat pada hari ini, Remart bakal mengadakan lagi Black Friday sama seperti tahun sebelumnya. Di sini, Mitch yang menolak acara itu karena mengingat istrinya menjadi korban meninggal 1 tahun yang lalu. Tapi Thanksgiving kali ini berbeda dari tahun sebelumnya karena di sini akan diadakan juga parade dengan memakai topeng John Carver sebagai peringatan kalau beliau adalah gubernur pertama di kotanya. Yeah, I can get used to it. Kita beralih ke Jessica di mana ia sedang berada di tempat pembuatan iklan Remart. Namun sesampainya di sana, mereka terkejut karena bangunan yang sebelumnya akan digunakan untuk iklan sudah hancur berantakan. Scene berpindah ke geng Jessica yang sedang nongki. Tiba-tiba mereka dapat notif yang sama dari akun Instagram John Carver. Pelayan kedai yang baru saja ingin pulang tiba-tiba menemukan topeng yang terletak secara misterius. Dan tiba-tiba dia itu diserang oleh John Carver. Dia berhasil keluar tapi tak lama setelah itu dia kembali bertemu di parkiran. Dan saat ingin melarikan diri dan bersembunyi di tong sampah, John menabraknya hingga tubuhnya terputus. Keesokan harinya, para warga dibuat heboh dengan setengah jasad pelayan yang terbunuh. Setelah itu, Evan sedang terburu-buru mendatangi teman-temannya untuk memberitahu tentang kematian pelayan itu.
Di sini Jessica menyadari jika postingan meja jamuan itu ternyata ada nama mereka dan pastinya ada kaitannya dengan kematian semalam. Okay? It's a murder case in my dad's store. We can't just fuck around. Jessica berada di kantor polisi dan di sini mereka punya kesimpulan jika orang-orang yang hadir dalam kerusuhan setahun yang lalu akan menjadi target pembunuhan John Carver. I promise I'll keep it between us. Because this is a matter of life and death. Kemudian kita beralih ke seorang pria yang merupakan seorang security di kerusuhan setahun yang lalu. Mengetahui jika dirinya berada di dalam daftar John Carver, ia pun berniat untuk meninggalkan kota itu saat temannya datang menjemput. Security itu merasa aneh karena pasportnya tiba-tiba menghilang. Lalu ia pun curiga jika ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya. Hey, I'm not scared of you, buddy. Security itu habis dihabisi John sampai ripuh tualah kaya. Mayat-mayat itu dipoto di meja jamuan dan diposting di sosial media, tidak lupa dengan meng-tag Jessica dan kawan-kawannya. Karena panik, Jessica pun melapor. Bobby menyuruh Jessica mengambil rekaman CCTV yang disembunyikan mamaknya lalu melapor ke sheriff untuk menyelidiki siapa tahu pelakunya salah satu orang di sana. He goes to Hanover South. Evan punched him, remember? Yeah, he's the one who started the riot. Tidak seperti biasanya, John yang membunuh di malam hari, sekarang ia melakukannya di siang hari. Saat mereka tiba di rumah Yulia, John sedang menyandra Yulia. Tak terima ayahnya diperlakukan seperti itu, Coop pun menyodorkan pistol dan pistol tersebut tidak ada isinya. Lalu mendorong tubuh Yulia ke sana dan tubuh Yulia pun hancur. Keluarga Thomas dan Sheriff berencana membuat jebakan di acara parade besok dengan menjadikan Jessica dan Scoop untuk umpannya. We have to stop him. This parade is our chance to catch him. Don't finish it now. We'll be paid no matter where we go. My daughter's right. John Carver is gonna go down. Keesokan harinya, parade pun dimulai. Saat acara berjalan, tak lama tiba-tiba ada badut yang masuk parade dan langsung membuat ulah dengan memotong kepala berkostum ayam. Tambah si badut melepaskan asap di jalanan yang membuat dia tidak terlihat dan berhasil menculik Scoop dan keluarga Jessica. Yang lebih membagukannya lagi, si Kathleen dipanggang hidup-hidup, cok. Lalu tiba-tiba akun Instagram John melakukan siaran langsung. Polisi yang sudah mendapatkan titik koordinatnya tanpa banyak cincong langsung menuju lokasi. Did you find them? Prank. Ternyata itu hanya tempat jebakan. Mereka yang disandra sudah didudukan di meja jamuan. John membuka kain di meja makan yang ternyata itu potongan tubuh Kathleen yang sudah dipanggang dan menyuruh mereka memakannya. Thomas Wright, who missed last year's fun. Sebelum itu, John ingin membunuh Evan terlebih dahulu dan menyiarkannya di live streamingnya. John menggeprek kepala Evan dan sontak membuat semuanya berteriak. You're going to break the internet. Suasana pun makin kacrut dan Scoop mengorbankan dirinya agar Jessica bisa melarikan diri dan melaporkan. Jessica berlari ke hutan dan saat ingin melewati kawat, kakinya terkait kawat, tapi untung dia berhasil kabur. Ia pun tiba di jalanan dan sudah melihat Sheriff Neolon pingsan di jalan. Jessica pun melihat seseorang masuk ke dalam gedung dengan bertopeng John, dan dia mengambil pistol Sheriff untuk jaga-jaga. Saat masuk ke dalam gedung, Jessica dikagetkan dan ternyata Bobby lah yang berada di balik topeng tersebut. Saat akan menembak Bobby, dia dihentikan oleh Sheriff yang sudah sadarkan diri dan membawanya ke ruangan aman. Saat Sheriff Neolon masuk kembali ke ruangan Jessica, Jessica melihat di ujung celana Sheriff
ada duri-duri persis seperti duri yang ada di celana Jessica. Dari sana, Jessica pun langsung menyadari pelaku sesungguhnya. You should see the look of surprise on your face. Saat Sheriff mengakui segala perbuatannya, bahwa dia melakukannya karena Amanda istrinya Mitch terbunuh saat itu. Ternyata dia punya hubungan gelap dengan Amanda dan Amanda sedang mengandung anaknya. Sheriff yang marah pun langsung menyerang Jessica. You fucking bitch. Tapi tiba-tiba ada yang menyerang Sheriff dari jendela, dan itu adalah Bobby. Mereka berdua melarikan diri menggunakan mobil yang ada di sana. Saat mobil melaju, Sheriff menghentikan mobil dengan mengaitkan tali mobil ke tiang. Jessica agak kehabisan ide dan melakukan sesuatu. Peluru diarahkan ke balon udara yang sudah mengembang tepat berada di belakang Sheriff. Hey, Sheriff! You were right! No! Pagi hari setelah pemadam memadamkan tempat tersebut, tidak ditemui jasad si Sheriff. Tentu saja Jessica merasa aneh. Di penghujung film, kita dikasih lihat Jessica yang lagi tidur sama Ryan dan dia bermimpi kalau si psikopat muncul dari dalam lemari buat balas dendam dan akhirnya film pun tamat.